Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Dr. John. Dalam episode ini ada seorang anak SMA yang bernama Gisok yang memiliki dia seperti tidak memiliki indera perasa, jadi dia tidak pernah merasakan sakit. Dia juga tidak bisa membedakan suhu dingin dan panas karena yaitu tadi teman-teman, dia itu tidak memiliki kemampuan untuk merasakan atau menggunakan indera perasanya. Dan hal tersebut tentunya sangat berbahaya karena pada saat dia mengalami cedera serius pun dia tidak akan memiliki respon untuk mengobatinya karena menurut dia baik-baik aja. Namun bisa jadi karena terus dibiarkan cederanya ini akan menjadi semakin serius dan parah karena tidak segera diobati. Nah, suatu hari dia dibully oleh temannya karena temannya merasa jengkel saat tahu Gisok tidak memiliki kemampuan untuk merasakan sakit sehingga menganggap Gisok seperti seorang jagoan. Jadi dulu sebelum Gisok menjalani pengobatan, Gisok ini menggunakan kondisinya yang tidak bisa merasakan sakit tersebut untuk membantu temannya yang dibully. Biasanya Gisok akan melukai dirinya di hadapan teman-temannya tanpa menunjukkan reaksi sakit, dan salah satunya dalam scene ini dia baru saja menunjukkan ke para pembuli di sekolahnya kalau dia tidak merasakan sakit, membuat para pembuli tadi lari karena merasa Gisok ini sangat menakutkan. Gisok sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, namun ibu Gisok masih sangat khawatir saat melihat anaknya terluka. Karena berbagai pengobatan yang dijalani Gisok selama ini membuat Gisok menjadi sangat akrab dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, pas scene ini Gisok ini dihajar oleh teman-temannya karena si ketua pembuli tadi ini ingin membuktikan tentang kemampuan Gisok yang tidak bisa merasakan sakit. Namun Gisok sudah tidak ingin melakukan hal-hal yang membahayakan hidupnya sehingga dia tidak menghiraukan provokasi dari sisi kelompok pembuli tadi itu, dan berakhir dia dihajar habis-habisan hingga kondisinya sangat parah. Setelah dihajar, Gisok ini masih sempat ganti baju, dan karena dia nggak merasakan sakit di tubuhnya, jadi sebenarnya kondisi dia pasca dihajar temannya itu kan kritis, tapi karena dia tidak merasakan apa-apa, dia pergi ke gym hingga akhirnya dia jatuh pingsan di gym. Tidak ada yang mengetahui secara pasti penyebab Gisok ini kolaps. Para dokter pun terkejut saat mengetahui kondisi Gisok yang pingsan, padahal sebelumnya Gisok ini sudah baik-baik aja. Gisok ini sebenarnya sadar teman-teman, dia melihat dengan remang-remang tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Batinnya berteriak meminta tolong kepada dokternya untuk bisa menyelamatkan dia. Namun Gisok ini tidak dapat bergerak, bahkan untuk mengeluarkan suaranya saja dia itu tidak bisa. Para dokter di rumah sakit ini pun langsung memberikan pertolongan pertama kepada Gisok, namun kondisi Gisok terlihat cukup parah hingga para dokter ini bingung pengobatan apa yang dapat dilakukan dan menjadi pilihan terbaik untuk kondisi Gisok saat ini. Para dokter terus melakukan rapat untuk dapat menganalisa kondisi Gisok. Jadi teman-teman, pas nyampe di rumah sakit beberapa saat kemudian, Gisok ini mengalami kejang dan malamnya dia ini mengalami demam. Nah, pas dokter memberikan Gisok obat penurun panas, panasnya ini malah makin tinggi. Jadi hal tersebut benar-benar membuat dokter yang ada di sana ini bingung, bahkan frustasi langkah apa yang harus mereka lakukan. Dan tidak berhenti sampai di situ, Gisok ini juga sempat mengalami gagal jantung. Dan di sini ada dokter Cha yang diperankan oleh Jisung yang merupakan dokter utama Gisok dan merupakan dokter yang sangat terkenal. Jadi terkenal karena kemampuannya gitu di rumah sakit Hanse ini. Nah, dokter Cha ini merasa sangat terpukul dengan kondisi Gisok karena dari awal pengobatan Gisok, dokter Cha ini adalah yang memegang Gisok itu. Jadi dia benar-benar mengetahui bagaimana kondisi Gisok, bagaimana naik turunnya kondisi Gisok gitu. Makanya ketika dia melihat Gisok yang sangat kritis, dia itu langsung merasa sangat terpukul gitu teman-teman. Dan sebelumnya dokter Cha ini dinobatkan sebagai dokter andalan rumah sakit karena dia itu mampu melakukan diagnosa yang tepat bahkan terhadap pasien dengan penyakit langka yang jarang dinotis oleh dokter lain. Namun untuk penyakit Gisok saat ini, dokter Cha ini pun bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, dan batin Gisok ini terus berteriak meminta tolong agar dokter Cha menyelamatkan dia dan mengatakan bahwa dia ini masih ingin hidup. Dan di sisi lain, dokter Cha mendekat ke arah Gisok dan mengingat momen saat kondisi Gisok mulai membaik. Gisok berjanji bahwa dia akan menjalani hidup yang lebih baik agar bisa hidup lebih lama dan akan menjadi orang hebat seperti dokter Cha. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Gisok ini meneteskan air mata. Jadi pokoknya momen antara Gisok dan dokter Cha ini merupakan momen yang benar-benar mengharukan teman-teman di episode ini. Dan dokter Cha ini kemudian mengusap lembut air mata di pipi Gisok. Jadi bonding antara dokter Cha dengan Gisok ini sangat kuat banget teman-teman.
Hal ini diawali pada saat Gisok datang ke rumah sakit dengan tangan berlumuran darah, dan di depan banyak orang Gisok mengambil beling di lukanya dengan ekspresi wajah datar. Jadi orang-orang di sekitar itu udah heboh banget kan melihat Gisok yang terluka parah, namun Gisok wajahnya tetap datar gitu, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dari situlah kemudian dokter Cha ini mulai notice si Gisok. Dia itu mengetahui gitu bahwa kondisi Gisok ini aneh gitu, dan dokter Cha pada saat yang sama langsung notice kalau misalnya Gisok ini menderita penyakit Cipa. Tidak lama setelah itu, semakin banyak masyarakat yang penasaran dengan penyakit yang diderita oleh Gisok ini, soalnya kan bener-bener kayak langka banget gitu. Mereka orang awam itu jarang mengetahui tentang penyakit tersebut gitu teman-teman. Nah, hingga pada akhirnya dokter Cha dan Gisok ini pun didatangi wartawan untuk diwawancarai dan menanyai lebih lanjut tentang penyakit tersebut. Awalnya Gisok ini menolak untuk melakukan semua pengobatan yang ditawarkan di rumah sakit tersebut, namun ibunya ini meyakinkan bahwa dokter Cha merupakan dokter yang sangat kompeten. Gisok ini merasa capek gitu teman-teman, karena selama ini dia sudah menjalani pengobatan kemana-mana namun hasilnya nihil. Tidak ada yang bisa mengobati Gisok. Bahkan dokter mengatakan dengan penyakit Gisok tersebut, Gisok ini seperti memiliki bom di dalam dirinya yang bisa meledak kapan aja gitu. Dengan hal tersebut, Gisok merasa percuma melakukan pengobatan dan enggan melakukan pengobatan lagi. Jadi penyakit Gisok ini merupakan penyakit langka yang biasa dikenal dengan CIPA atau Congenital Intensivity to Pain with Anhidrosis. Nah, CIPA ini dapat membuat seseorang mengalami ketidakpekaan bawaan terhadap rasa sakit dengan anhidrosis atau tidak berkeringat. Jadi meskipun cuaca panas gitu, dia itu tidak akan berkeringat teman-teman. Nah, penyakit CIPA ini tidak menular, tapi dia itu merupakan penyakit yang diwariskan dari orang tua, jadi penyakit keturunan gitu. Nah, orang tua penderita CIPA ini menurunkan gennya kepada anak sehingga anaknya ini beresiko menderita CIPA. Gen tersebut bernama NTRK1 yang berfungsi menghasilkan protein yang nantinya terhubung dengan sel-sel saraf atau neuron. Apabila gen NTRK1 ini tidak berfungsi, maka tubuh tidak bisa memberikan sinyal rasa sakit karena sel-sel saraf dalam tubuh tersebut menghilang atau mati rasa. Nah, penderita penyakit CIPA ini terkadang tidak sadar ketika melakukan sesuatu yang berbahaya seperti menggosok mata sampai terluka, menggigit lidah sampai berdarah, serta tangan dan kaki yang berkali-kali mengalami cedera dan cacat. Makanya penyakit ini sangat berbahaya, karena ketika kita mengalami cedera yang sangat parah pun dan itu bisa mengancam nyawa kita pun, itu tetap tidak bisa merasakan apa-apa gitu teman-teman, kayak Gisok. Jadi dia itu benar-benar masih datar, kayak tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya kondisi tubuhnya itu sudah hancur gitu. Nah, orang yang menderita penyakit CIPA ini tidak bisa mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh, sehingga sebagian besar penderita CIPA ini meninggal sebelum usia 3 tahun akibat demam. Makanya tadi itu Gisok demam, terus dikasih obat pereda demam, masih aja kan bukannya turun tapi demamnya malah semakin tinggi gitu. Nah, selain itu banyak juga pasien CIPA ini yang meninggal di bawah usia 25 tahun karena tidak bisa mengetahui atau merasakan penyakit lain yang mungkin menyerang bagian tubuh mereka. Jadi beneran yang kata Gisok tadi itu kayak ada mesin bom waktu gitu, bom waktu di dalam tubuhnya, jadi bisa meninggal kapan aja gitu teman-teman. Nah, dan sampai saat ini belum ada yang bisa mengobati penderita penyakit CIPA ini. Makanya dokter di rumah sakit tersebut pun hanya mampu membuat Gisok ini bertahan hidup, namun tidak mampu menyembuhkan penyakit Gisok. Nah, sebelumnya para dokter ini sudah berhasil melakukan treatment kepada Gisok, dan Gisok ini sudah bisa merasakan sakit, panas, dingin, dan sebagainya. Namun beberapa hari kemudian ada efek samping gitu. Jadi Gisok ini merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian tubuhnya, sehingga Gisok ini pun dilakukan operasi lagi yang membuat syaraf perasanya ini kayak dimatikan lah gitu teman-teman. Jadi dia itu kembali tidak merasakan sakit lagi. Nah, namun dari setelah pasca operasi itu, dia itu sudah berjanji kalau akan menjalani hidup yang lebih baik dan akan mensyukuri apapun yang terjadi di hidupnya gitu. Sampai pada akhirnya dia itu dibully sama teman-temannya dan dia terluka sangat parah kayak tadi itu.
Dan kondisi ini dia tuh benar-benar berada di kondisi yang kritis, dia mengalami pneumonia, terus kejang-kejang, hingga pada akhirnya dokter Cha dan juga tim di rumah sakit tersebut tidak dapat menolong Gisok teman-teman. Dan pada saat kondisi Gisok yang kritis ini, dokter Cha ini ditangguhkan dari rumah sakit, dia itu tidak diizinkan untuk mengobati Gisok sampai kondisi Gisok ini benar-benar parah gitu teman-teman. Nah, karena sudah kondisinya parah, dokter Cha ini pada akhirnya tidak menghiraukan apapun yang atasannya perintahkan, jadi dia main terobos rumah sakit gitu aja dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa tetap menyelamatkan nyawa Gisok. Hingga akhirnya salah satu anak buahnya ini mengatakan kalau misalnya ibu Gisok ini sudah mengikhlaskan Gisok dan meminta dokter Cha untuk berhenti melakukan CPR. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.